Jadi dulu katanya pas bayi aku dimandiin mama pakai air aqua. Sekarang pas udah gede mandi pakai air aqua lagi. Gimana Kak Bebe? Bukan sama mama tapi sama mama. Ya, kalau menurut gue kalau si Farel disuruh tinggal aja 3 hari di barak tentara, gue rasa nggak akan betah sih ya. Tahu sendiri lah ya kehidupan dia tuh seperti apa. Pasti mandi pakai shower, pakai ya air bersih segala macam. Ya di barak pakai air bersih juga, tapi ya nggak ada air mineral ya. Karena air mineralnya diminum gitu, bukan buat mandi. Nah, jadi ya itulah. Si Farel ini kan ya sama ikan asin aja jijik gitu. Wah ya Allah. Gimana mau tahu permasalahannya? Dia aja anak mama. Mana tahu soal rakyat di bawah itu seperti apa gitu loh. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi Sebagai wakil rakyat harusnya berlomba-lomba. Kalau kelihatan nggak kerja harusnya malu gitu loh. Nah ini justru malah nggak perlu berkompetisi loh. Ini aneh banget ini orang ya. Ya sebagai wakil rakyat, sebagai pejabat harusnya berlomba-lomba, berkompetisi gitu. Biar terlihat siapa yang paling kerja. Harusnya Anda malu gitu loh. Nah ini konyol, ini pemikiran konyol kalau menurut gua ya. Kalian denger sendiri kan si Farel ngomong apa. Katanya kita nggak perlu berkompetisi, nggak perlu terlihat siapa yang paling kerja. Loh Anda jadi pejabat itu tujuannya untuk apa? Biar terlihat apa gitu. gitu loh. Saya lebih suka begini. Saya Jadi yang dikatakan Farel ini kekhawatiran orang tua yang mana gitu. Lu belum pernah jadi orang tua, jadi nggak usah terlalu sok-sokan ngomongin orang tua deh ya. Yang ngalamin tuh orang tua yang anaknya dititipin itu seperti apa? Ya itu seperti Om Zen bilang, Mas Farel ini harus turun langsung ke lapangan biar tahu akar permasalahannya itu. Ya kalau menurut gue kalau si Farel disuruh tinggal aja 3 hari di barak tentara, gue rasa nggak akan betah sih ya. Tahu sendiri lah ya kehidupan dia tuh seperti apa. Pasti mandi pakai shower, pakai ya air bersih segala macam. Ya di barak pakai air bersih juga, tapi ya nggak ada air mineral ya. Karena air mineralnya diminum gitu, bukan buat mandi. Nah, best of luck, dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, Anda turun sendiri loh tanpa diundang ya ke pasar-pasar yang banyak ibu-ibunya. Justru Anda yang mengundang ibu-ibunya, bukan Anda yang diundang. Loh sekarang udah menjabat, kok Anda soal-soal pengennya diundang? Kayak anak gadis pula ya kan. Halo guys, kembali lagi bareng gue Kata-Kata. Terus gimana kabar kalian? Seperti biasa ya, kita masih melanjutkan pembahasan soal Farel yang mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ya. Setelah si Farel ini memberikan kritikan kepada Kang Deddy tanpa turun langsung ke lapangan, akhirnya para netizen ini bereaksi yang waduh, tiba-tiba banyak serangan dari netizen ke Farel gitu. Mulai dari komentar bikin VT, wali kota Purwakarta ini menantang kepada Farel untuk turun langsung ke lapangan untuk melihat seperti apa sih di barak tentara itu. Kalau gue lihat sih si Farel ini ya cuman teoritis doang gitu ya kan. Kalau cuman teori ya semua orang bisa pelajari dari buku-buku, itu banyak banget teori-teori. Tapi yang jadi masalahnya apakah teori-teori itu bisa digunakan gitu loh, tanpa tahu permasalahan di lapangan gitu. Dari itulah Om Zen ya Bupati Purwakarta ini ya menantang Farel itu untuk datang langsung. Sebelum mengkritisi sesuatu itu ya lihat dulu gitu loh di lapangan itu seperti apa permasalahannya. Nah dari situlah kalau sudah melihat di lapangan seperti apa permasalahannya, cocoknya pakai teori apa. Nah di situ kalau mau mengkritisi ini nggak baik nih kalau seperti ini, terus harus menggunakan metode-metode seperti ini, itu baru bisa disempurnakan. Kalau Anda cuman teoritis hasil dari baca-baca doang, ya nggak ada gunanya, bullshit itu. Apalagi Anda cuman mau rapat doang. Ketika Om Zen menantang si Farel ini, dan si Farel ini kayak ya kayak panas lah ya. Jadi kayak kalau nggak mau dikritik ya nggak usah jadi pejabat kan ya. Dan yang bikin geli gue nih ya gengs, ketika dia tuh minta diundang gitu loh. Saya mau aja turun ke lapangan tapi diundang gitu loh, ditunggu undangannya.
Loh. Anda Mas Farel sebelum dipilih rakyat, Anda turun sendiri loh tanpa diundang ya ke pasar-pasar yang banyak ibu-ibunya. Justru Anda yang mengundang ibu-ibunya, bukan Anda yang diundang. Loh, sekarang udah menjabat, kok Anda soal-soalan pengennya diundang. Kayak anak gadis pula ya kan. Aduh, jadi banyak banget ya guys. Sekarang tuh netizen itu spill video-video lamanya yang lu anak mami tahu apa sih? Lu orang kalangan menengah ke atas tahu apa sih soal orang menengah ke bawah gitu? Emang lu pernah melihat ke bawah? Pegang ikan asin aja jijik. Itu ikan asin bukan buat dijijik-jijikin gitu loh, buat dimakan. Gimana Anda mau tinggal di barak tentara? Kalau mandi aja Anda pakai air mineral. Aduh, ya inilah guys ya. Dia itu kan orang kalangan atas, jadi ya belum tentu dia melihat di bawah itu seperti apa. Pegang ikan asin aja jijik. Coba, padahal itu dibuat makan. Menu utama. Oke, biar nggak panjang lebar, kita langsung aja lihat bersama-sama videonya, gengs. Ya, si Farel ini pengennya diundang gitu. Langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman. Kalian dengar sendiri kan, si Farel ngomong apa? Katanya kita nggak perlu berkompetisi, nggak perlu terlihat siapa yang paling kerja. Loh, Anda jadi pejabat itu tujuannya untuk apa? Biar terlihat apa gitu. Jadi yang Anda maksud seperti apa gitu loh. Jadi kita kerja, jadi seolah-olah kayak nggak kerja aja gitu. Kan lucu aja, sebagai wakil rakyat harusnya berlomba-lomba. Kalau kelihatan nggak kerja harusnya malu gitu loh. Nah ini justru malah nggak perlu berkompetisi loh. Ini aneh banget ini orang ya. Ya sebagai wakil rakyat, sebagai pejabat harusnya berlomba-lomba, berkompetisi gitu. Biar terlihat siapa yang paling kerja. Harusnya Anda malu gitu loh. Nah ini konyol, ini pemikiran konyol kalau menurut gue ya. Rakyat itu pengen melihat pejabatnya terlihat yang paling kerja lah gitu loh. Apalagi Anda wakil Jabar gitu. Justru masyarakat Jabar itu bangga gitu loh ketika Anda terlihat, wah ini sih paling kerja nih gitu. Bukan sih paling turun ke lapangan tapi main golf. Puji-pujian ya kan. Ketika dia belum menjabat, dia datang sendiri turun ke lapangan tanpa diundang lagi. Ibu-ibunya yang diundang. Tapi ketika dia menjabat, jadi mengkek pula ya pengen diundang gitu. Jadi itu kalau mau tahu permasalahannya harus turun langsung. Cari tahu tuh apa masalahnya ini gitu. Apa yang harus diperbaiki? Barulah komentar. Jangan teoritis belum tahu kondisi di lapangan udah mengkritisi. Ini ada tanggapan langsung dari Om Zen ya, Bupati Purwakarta, yang kata Farel, ya kalau Bupati Purwakarta ini tidak melihat video secara keseluruhan, hanya sepotong-sepotong ya, sindirannya seperti itulah ya. Jadi dia tuh panas juga gitu ketika ada reaksi dari Om Zen gitu. Dia sendiri aja kalau menurut gue anti kritik ya guys. Ketika disenggol sedikit doang langsung wah panas ya kan. Kalau nggak mau dikritik ya nggak usah jadi pejabat katanya. Padahal dia sendiri yang disenggol sedikit aja udah langsung dibalas lagi gitu pakai video. Mengatakan Om Zen ini tidak melihat video secara keseluruhan gitu. Padahal Om Zen sudah memahami apa yang dibicarakan dia itu seperti apa kan. Nah ini ada dari Om Zen, langsung dibantah ya. Langsung dibantah secara langsung sama Om Zen ya. Langsung dibungkam lah kalau menurut gue ya. Yang ditakutkan ya gengs, nanti si Farel ini kan akan mengadakan rapat nih kepada semua instansi atau pihak-pihak terkait ya, untuk membicarakan kebijakan ini gitu. Kalau dia gak turun langsung, jadi yang dibawa dia itu cuman sebatas teori doang, yang belum tentu bisa diaplikasikan ke lapangan gitu loh. Ya jadi permintaan Om Zen ini ya untuk si Farel ini turun langsung melihat seperti apa sih di barak gitu loh. Dan mungkin tanya langsung ke orang tuanya permasalahannya apa, barulah dibawa ke rapat DPR gitu loh. Bukan ujuk-ujuk gak tahu permasalahan di bawah. Aduh gimana ya, dia aja orang kalangan atas ya, gimana melihat ke bawah ya. Kayaknya udah gak mau lagi dia turun ke bawah ya. Ya jangan mentang-mentang tupoksinya sudah masing-masing segala macam terus Anda tidak mau melihat langsung gitu. Harus diundang. Ya kalau dari gua sih pengennya ya si Farel ini coba ditaruh nih di barak 3 hari aja ya. Betah gak dia? Di situ tidak ada air aqua ya kan, air mineral buat mandi. Terus di situ mandinya bareng-bareng, yang hal itu tidak biasa dia lakukan gitu loh. Karena dia mandinya ya wah di tempat yang mewah ya kan. Ini ada reaksi dari beberapa netizen ya yang
kesel lah sama si Farel gitu ya, dari netizen yang ya pokoknya banyak banget serangan-serangan dari netizen ya untuk Farel. Ngeri, anjing ngeri. Farel Bramasta, anggota DPR RI, Komisi 10 menyoroti program pendidikan karakterna Kang Deddy Mulyadi. Iya. Nu jadi pertanyaan aing mah sederhana. Apa itu? Manehna yeuna nya Kang Farel sebagai anggota dewan nyaho teu anu terjadi di grassroots seperti apa? Teu Terus nyaho? manehna apal teu bahwa hari ini banyak siswa atau siswi anu tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Itu dia. Maneh apal teu loba ayeuna siswa atau siswi anu gayana elit tapi ekonomina sulit sehingga hal eta membebani nyekek anu jadi kolotna. Nah itu. Kayang aing mah maneh sebagai anggota DPR kuduna teh ulah loba berkomentar anjing ngomongkeun hal-hal anu teoritis bari jeung henteu relevan dengan kondisi dan situasi nu terjadi. Iya. Anggur mah sok support kolaborasi anjing lain malah kitu patutan sia teh. Geuleuh aing mah geriran aya program anu berpihak pada rakyat, berpihak pada orang tua, sia mah kalah siga kitu patut anjing. Rujit dengan Pokoknya intinya Anda sebagai anggota DPR kalau nggak tahu permasalahan di lapangan nggak usah berkomentar kalau nggak tahu permasalahannya gitu. Gimana mau tahu permasalahannya? Dia aja anak mama, mana tahu soal rakyat di bawah itu seperti apa gitu loh. Ketika ada kebijakan yang memihak kepada rakyat, lu malah komentarin, lu kritisin ya. Justru malah mengomentari kalau kebijakan yang dilakukan Kang Deddy itu mengkhawatirkan gitu loh. Nanti orang tua itu mengkhawatirkan. Nah orang tua mana? Anaknya sebelum dibawa ke barak tentara itu sudah diizinin sama orang tuanya. Justru ada orang tua yang minta gitu loh. Jadi gak ada orang tua yang khawatir nanti anaknya jadi keras. Makanya Anda turun langsung ke barak tentara itu. Jadi pendidikannya seperti apa? Apakah sama yang ada di pikiran Anda gitu loh. Jauh di bawah pendidikan kita. Jangan Makanya, pintar, kalau kita hanya turun pintar langsung membaca, melihat tapi berpintarlah seperti apa sih menganalisa permasalahannya di bawah masyarakat, itu, karena semua masyarakat barulah tidak semuanya muncul pintar seperti teori. kamu. Oke? Misalkan Yuk, pengembangan kita teori melihat, baru ya. karena kamu adalah Wah, harusnya seorang yang ini masih muda, masih pakai jauh teori yang sekali ini nih, karir cocoknya. kamu. Harus seperti ini. Oleh karena itu, untuk Penyempurnaannya kematangan seperti diri ini. dan kedewasaan Nah, diri, itu. kamu harus banyak belajar. Ini belum tahu seperti apa di lapangan tapi harus disempurnakan. Dia ngomongin penyempurnaan. Dia aja nggak tahu apa-apa. Kok ngomongin penyempurnaan kebijakan segala macam. Ya, mungkin ini aja lah ya. Gimana menurut kalian? Sebenarnya masih banyak sih ya komentar-komentar dari netizen yang membungkam si Farel ini ya. Tes buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Ya semoga video ini bermanfaat. Tes buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.